Filsafat dalam periode Renaissance. Secara umum, periode Renaissance mencakup abad ke-15 dan abad ke-16. Kita dapat melihatnya sebagai jembatan yang menghubungkan filsafat semasa abad pertengahan dan permulaan filsafat modern di zaman rasio. Beberapa filsuf terkemuka periode Renaissance: Desiderius Erasmus dari Belanda, Niccolò Machiavelli, Italia, Sir Thomas More, Inggris, Sir Francis Bacon, Inggris. Renaissance adalah nama yang digunakan untuk merujuk pada kelahiran kembali atau kebangkitan peradaban dan pembelajaran klasik. Menurut anggapan yang lazim, Renaissance dimulai di Italia pada pertengahan abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa dalam 2 abad berikutnya. Dalam konteks filsafat, Renaissance mewakili suatu pergerakan yang menjauh dari kekristenan dan skolastisisme abad pertengahan menuju humanisme dengan semakin berfokus pada hal-hal yang bersifat temporal dan personal ketimbang melihat dunia ini sebagai pintu gerbang menuju akhirat dalam artian Kristen. Muncul semangat penyelidikan kritis yang baru yang selain melihat kembali ke zaman Yunani kuno juga menyiapkan panggung bagi kelahiran filsafat modern di zaman rasio. Sekarang mari kita berkenalan dengan beberapa filsuf terkemuka zaman Renaissance. Pertama, Desiderius Erasmus yang hidup dalam kurun waktu 1466 sampai 1536. Erasmus adalah seorang filsuf, teolog, dan humanis Belanda. Ia terkenal karena kontribusinya terhadap reformasi Protestan dan kritiknya terhadap Gereja Katolik. Kendati ia tetap seorang Katolik. Erasmus adalah tokoh terkemuka dalam gerakan humanis Eropa yang menekankan studi sastra klasik, bahasa, dan filsafat. Ia percaya bahwa studi teks-teks kuno dapat membantu memperbaiki masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai moral, pemikiran kritis, dan pencarian pengetahuan. Erasmus mengkritik korupsi dan ekses-ekses dalam Gereja Katolik. Ia menyerukan pembaruan atau reformasi dan kembali kepada prinsip-prinsip asli kekristenan. Karya-karyanya seperti In Praise of Folly dan The Praise of Foolishness secara satiris mengekspos kemunafikan dan pelanggaran yang dilakukan para klerus atau imam. Erasmus juga seorang penulis dan editor yang produktif. Ia memainkan peran penting dalam pengembangan kesarjanaan Biblika modern. Ia menghasilkan edisi cetak pertama Perjanjian Baru Yunani yang memuat catatan-catatan kritis dan varian-varian dalam teks. Karya ini meletakkan dasar bagi penekanan reformasi Protestan pada otoritas Alkitab
di atas tradisi gereja. Erasmus adalah pendukung setia doktrin tentang kehendak bebas yang berpandangan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Pandangan ini kontras dengan ajaran beberapa orang yang sejaman dengannya, termasuk Martin Luther yang menekankan predestinasi. Teologi Erasmus berfokus pada pentingnya tanggung jawab moral individual dan perlunya pembaruan spiritual personal. Erasmus percaya bahwa pendidikan sangat penting untuk kemajuan masyarakat. Erasmus menganjurkan didirikannya sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang mengajarkan khasanah klasik dan mempromosikan pemikiran kritis. Idea-idea Erasmus mempengaruhi perkembangan pendidikan humanis dan pendirian universitas-universitas pertama di negeri Belanda. Ajaran Erasmus berdampak signifikan terhadap reformasi Protestan dan perkembangan kesarjanaan biblika modern. Idea-idea humanis dan penekanannya pada pendidikan bantu membentuk Renaissance Eropa dan meletakkan dasar bagi pemikiran kritis dan penyelidikan intelektual era modern. Sekarang kita berkenalan dengan Niccolò Machiavelli yang hidup dalam kurun waktu 1469 sampai dengan 1527. Machiavelli adalah seorang filsuf dan ahli teori politik Italia. Ia terkenal dengan bukunya Il Principe atau The Prince, Sang Penguasa, yang ditulis pada awal abad ke-16. Ajarannya yang sering disebut sebagai Machiavellianisme menekankan pentingnya real politik dan pragmatisme dalam politik. Machiavelli percaya bahwa seorang penguasa harus memprioritaskan upaya menjaga kekuasaan dan stabilitas di atas segalanya, meskipun itu berarti harus menggunakan kelicikan, penipuan, atau tindakan-tindakan yang keras. Machiavelli berpendapat bahwa seorang penguasa harus bersedia menggunakan metode apapun, adil atau tidak adil, untuk mencapai tujuan mereka, selama itu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kekuasaannya. Meski tidak selalu percaya pada kualitas moral seorang penguasa, Machiavelli menyarankan agar para penguasa tampil sebagai orang yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Istilah kekinian di Indonesia, pencitraan. Tujuannya untuk mempertahankan dukungan rakyatnya dan menghindari potensi ancaman. Machiavelli percaya bahwa seorang penguasa yang sukses harus mampu beradaptasi dengan keadaan atau situasi yang berubah-ubah dan siap mengambil keputusan-keputusan yang sulit bila diperlukan. Machiavelli juga percaya bahwa reputasi seorang penguasa dapat menjadi alat yang ampuh dalam mempertahankan posisi dan pengaruhnya. Oleh karena itu, penting untuk mengelola citra seorang penguasa secara efektif. Kekuatan militer yang kuat, menurut Machiavelli, sangat penting bagi seorang penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dan mempertahankan diri dari potensi ancaman. Ajaran Machiavelli telah menjadi sasaran banyak kritik dan menjadi perdebatan, karena sering bertentangan dengan nilai-nilai moral tradisional. Tetapi ide-ide Machiavelli telah sangat mempengaruhi pemikiran dan strategi politik hingga saat ini. Berikutnya adalah Sir Thomas More yang hidup dalam kurun waktu 1478 sampai 1535 Masehi. Ia seorang ahli hukum, filsuf sosial, dan negarawan Inggris.
Ia terkenal karena perannya sebagai kanselir Inggris di bawah Raja Henry yang ke-8. Ajaran dan keyakinan More terutama berfokus pada nilai-nilai agama dan moral, serta peran individu dalam masyarakat. Sebagai seorang Katolik yang taat, More sangat menekankan peran iman dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ia percaya bahwa masyarakat yang bermoral dan adil dibangun di atas landasan keyakinan dan prinsip-prinsip agama. More percaya bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip moral dan menolak tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya, meskipun itu berarti bertentangan dengan keinginan penguasa atau mayoritas. Bagi More, kejujuran adalah kebajikan mendasar yang harus memandu tindakan dan keputusan seseorang. More memang dikenal karena integritas dan kejujurannya. Bahkan ketika hal itu menimbulkan atau menyebabkan ia berkonflik dengan penguasa. More percaya bahwa tujuan utama komunitas politik adalah untuk memajukan kebaikan bersama atau kebaikan umum yang mencakup kesejahteraan semua anggotanya. Ia berpendapat bahwa individu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, meskipun itu berarti melakukan pengorbanan pribadi. Meskipun More menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan Inggris, ia percaya akan pentingnya membatasi kekuasaan negara. Ia percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan tidak boleh melanggar hak dan kebebasan warga negaranya. Ajaran Sir Thomas More terus menginspirasi diskusi mengenai peran agama, hati nurani individu, dan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan otoritas pemerintah dalam masyarakat modern. Dan terakhir kita akan berkenalan dengan Sir Francis Bacon yang hidup dalam kurun waktu 1561 sampai dengan 1626. Ia adalah seorang ahli hukum, filsuf, dan negarawan Inggris. Sir Francis Bacon dikenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap pengembangan metode ilmiah dan kemajuan sains atau ilmu pengetahuan. Bacon menganjurkan pendekatan baru untuk memperoleh pengetahuan, yakni dengan menekankan penggunaan penalaran induktif. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap kejadian-kejadian tertentu dan menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan tersebut, ketimbang mengandalkan penalaran deduktif atau bersandar pada otoritas. Bacon percaya bahwa bukti empiris dan eksperimentasi sangat penting untuk memahami alam. Ia berpendapat bahwa para ilmuwan harus secara aktif terlibat dalam penelitian langsung untuk mengungkap kebenaran tentang alam. Bacon percaya bahwa akumulasi pengetahuan sangat penting bagi kemajuan manusia. Ia berpendapat bahwa perluasan pemahaman manusia akan mengarah pada peningkatan teknologi, sistem sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Menurut Bacon, kemajuan sains akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya menerapkan pengetahuan baru pada masalah-masalah praktis dan meningkatkan kehidupan rakyat atau orang biasa. Karya Bacon yang paling signifikan dalam filsafat adalah Novum Organum, yang mengusulkan metode baru untuk memperoleh pengetahuan dan memahami alam. Metode ini melibatkan penggunaan penalaran induktif, penghapusan prasangka atau preconceived notions, dan pendekatan yang sistematis dalam pengumpulan dan analisis data. Ajaran Francis Bacon mempunyai dampak yang besar terhadap pengembangan atau perkembangan metode ilmiah dan pemahaman kita tentang hubungan antara sains, pengetahuan, dan masyarakat. Demikianlah perkenalan kita dengan beberapa filsuf penting atau filsuf terkemuka di periode Renaissance.